Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nadana Syaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Dan pemirsa, saat ini masih dalam masa kampanye, lalu kita akan melihat nih bagaimana lembaga penyiaran elektronik khususnya gitu ya terhadap kampanye politik saat ini gitu. Pengawasan penyiaran di masa kampanye ini bagaimana implementasinya? Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya siang hari ini. Dan sudah hadir dua orang narasumber saya hari ini, tentu dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan ada Korbit Pengawasan Isi Siaran Pak ya, ada Bapak Nova Rizal SIP. Pak Nova, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus memantau kampanye Pak ya melalui media elektronik hari ini? Alhamdulillah terus karena itulah fungsi tugas pada saat menjelang kampanye, menjelang Pemilu legislatif 2024 ini. Oke, dan juga sudah ada pengamat sosial politik, ada rekan saya Bapak Ferdiansa, Mas Ferdian Syarifai. Sehat Mas Ferdi? Alhamdulillah Mbak Nada sehat. Sehat ya, selamat datang di TVRI Bapak-Bapak semua dan pemirsa. Kami juga tidak berbincang bertiga saja, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 pengawasan penyiaran di masa kampanye yang menjadi tema kita di siang hari ini. Saya ke Pak Nova terlebih dahulu nih. Dari KPID Sumatera Selatan ini Pak ya, bagaimana KPID melihat nih masa-masa kampanye saat ini, apa saja ini yang dilakukan pengawasan terhadap media elektronik di Sumatera Selatan khususnya Pak? Terima kasih dan terima kasih kepada TVRI yang pada saat ini mengundang kami sebagai satu lembaga pengawasan untuk lembaga-lembaga penyiaran khususnya di Sumatera Selatan. Menyangkut pertanyaan tadi, sebenarnya tidak pemilu juga kami KPID ini adalah mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mengawasi seluruh lembaga penyiaran terutama isi dan konten siaran. Pada saat kampanye kami KPID Sumatera Selatan dimulai dari semester pertama di bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu kami melaksanakan pengawasan, itu kami khususkan dalam rangka pengawasan isi siaran pemilu sampai dengan semester 2 yaitu dimulai dari Juli sampai dengan Desember. Di Desember, di bawah tanggal 15 Desember kami sudah mengakhiri untuk pengawasan pemilu di semester kedua. Namun setelah itu kami melanjutkan untuk pengawasan-pengawasan menjelang pemilu. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, kami KPID Sumatera Selatan itu mempunyai pengawasan kami laksanakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu kami melaksanakan pengawasan langsung dan juga pengawasan yang tidak langsung. Pengawasan yang langsung dalam hal ini kami melakukan monitoring langsung ke lembaga penyiaran sampai ke pelosok daerah sampai ke Oku Selatan, yaitu lembaga penyiaran di radio. Kalau TV-TV itu seluruhnya hampir keseluruhan berada di Kota Palembang. Itu kami laksanakan. Untuk yang tidak langsung, kebetulan kami KPID Sumatera Selatan itu kami secara langsung memonitoring di ruang pengawasan, di mana alhamdulillah KPID Sumatera Selatan ini mungkin satu percontohan bagi KPID lain yang sudah lengkap memiliki alat rekam pengawasan. Jadi kami dalam 2 minggu, paling lambat 3 minggu, dalam 1 bulan kami mengadakan monitoring. Kami buka seluruh isi siaran televisi satu persatu dan akan kami bahas dalam rapat KPID. Sehingga kami mengetahui siaran-siaran yang bukan menjadi laporan daripada masyarakat, kami juga mengetahui bahwa isi siaran itu ada satu pelanggaran. Jadi ini tetap kami lakukan secara tidak langsung. Nah, dalam hal ini juga sepanjang perjalanan pengawasan kami melaksanakan yang namanya literasi. Ini bentuk daripada sosialisasi lembaga penyiaran. Ini dalam rangka juga kita mensosialisasikan kelembagaan penyiaran dalam rangka menghadapi pemilu dan pemilu legislatif serta pilpres. Oke. Baik, saya ke Mas Ferdi dulu nih. Mas Ferdi sendiri bagaimana nih melihat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan terhadap media-media penyiaran selama masa kampanye ini agar adil ya, gimana? Ya, kalau efektivitas tentu belum bisa kita ukur mungkin ya, karena ini kan masa kampanye juga baru hitungan, mungkin belum 2 minggu kayaknya. Belum.
Walaupun sudah ada satu nih yang lagi direbutkan sebenarnya satu laporan, tapi di level nasional bukan Azan ya? Ya, bukan azan. Apa tuh? Dekat iklan susu. Oh, oke. Tapi sekarang itu masih ditinjau kayaknya ya. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah bahwa kita semua harus menyadari ada dua hal ya yang saya lihat. Misalkan dari risetnya Asen Nielsen yang terakhir itu dilihat bahwa ternyata semenjak ada transformasi ke siaran digital itu terjadi peningkatan animo penonton TV. Yang artinya kalau saya hari ini adalah konsultan politik, tentu saya akan melihat ini sebagai arena kampanye gitu kan. Karena bahkan mencapai berapa ratus juta gitu angkanya penontonnya per hari ini gitu. Yang kedua juga di level nasional terutama itu ya terjadi konsentrasi kepemilikan media ke beberapa konglomerasi yang juga terafiliasi oleh Dalam partai politik. partai politik dan juga tim pemenangan sebenarnya, tim pemenangan kampanye. Tentu saja ini kan sebuah indikasi yang kemudian membuat kita harus meng-highlight bahwa pengawasan di masa kampanye ini terhadap televisi, radio atau apapun tuh memang sangat diperlukan gitu. Sehingga ya kita lihat nanti efektivitasnya kayak gimana gitu ya. Mungkin akan kita ukur dalam hari-hari ke depan ini. Gitu. Oke, nah ini menarik nih Pak Nova. Nasional sih tapi ini lebih tapi sebenarnya daerah pun ya kalau tadi Pak Nova tadi melihat sih lebih ke televisi atau radio berapa nih Pak kalau di Sumsel ini banyak ya ratusan kah biasanya Enggak sampai. Enggak apa ya penguluhannya nah di daerah-daerah gitu kan ya sampai ke daerah tidak sampai nah itu justru, jadi kalau yang sekarang memang terjadi di nasional ya kita tidak tutup bukan lagi rahasia umum. Ini memang terjadi. Lembaga penyiaran ini milik siapa. Yes. Tapi sampai saat ini, baik kami KPI di daerah maupun KPI pusat, memang belum ada laporan yang paling tidak laporan tersebut menyampaikan ketidaknetralan satu lembaga ini. Sampai saat ini memang kami juga belum mendapat informasi dari pusat. Kalau kami daerah, ya rasa-rasanya yang TV lokal yang menjadi tanggung jawab kita, alhamdulillah tidak sampai segitu jauhnya. karena kampanye media elektronik belum dimulai Pak Nova. Belum. Nanti di 21 Januari kan ya. Tapi setidak-tidaknya pada saat ini memang kami akui ya dari sejak tanggal 28 kemarin ya kampanye, kami sudah monitoring ke radio-radio bahwa memang agak sepi pemanfaatan kampanye dan iklan melalui media elektronik ini. Malah yang lebih hebat gencar-gencarnya di media sosial. Yang malah terkadang kita ya memang kami jelaskan juga di sini sekalian kita buka. Media sosial ini kan kebanyakan masyarakat selalu berpikir, kemana ini tugas KPID? Kemana tugas KPID? Padahal masyarakat perlu tahu, media sosial ini bukan kewenangan daripada KPID. Ini adalah kewenangan dari Kementerian Kominfo. Jadi bukan kita KPID lempar bola panas ya, tapi inilah kenyataan fungsi dan tugas kami di Undang-Undang 32 tahun 2002. Bahwa memang melakukan pengawasan khusus untuk media elektronik yaitu TV dan juga radio gitu ya. Oke, saya ke Mas Ferdi lagi. Kalau kata Pak Nova tadi masih sepi ya memang karena kan belum 21 Januari di Mas Ferdi ya. Tapi gini, media penyiaran itu kan punya kewajiban untuk memberitakan secara netral gitu kan ya, secara netral para calon-calon ini. Kalau calon presiden dan wakil presiden enak sih cuma 3 ya, maksudnya lebih enak nih balance beritanya 2. Legislatif gimana Mas Ferdi ngeliatnya? Ya, saya pikir kalau misalkan kita bicara porsi kayaknya sangat sulit ya. Saya juga kayaknya nggak tahu ya, mungkin saya hilaf Pak, tapi kayaknya memang nggak ada aturan soal berapa porsi gitu detail. Bagaimana definisi adil itu nggak tahu ya. Betul. Yang banyak itu justru adalah persoalan konten. Kontennya tidak boleh sara, mungkin tidak boleh. Yang kemarin pelanggaran kan tidak boleh ada melibatkan anak-anak, kan itu yang kemarin diributkan itu. Jadi lebih ke konten karena kalau porsi kayaknya ya diserahkan ke market gitu. Yang penting saya nggak tahu persis sih bagaimana teknisnya gitu ya. Tapi memang ya tadi potensi pelanggaran itu saya pikir tetap akan terjadi. Kata Bapak tadi mungkin ini belum mulai dan mungkin sekarang sedang disiapkan nih pola kampanye. Dan tadi kalau berdasarkan riset Nielsen tadi ya tetap TV saya pikir salah satu medium utama untuk campaign. Karena apa? Ya walaupun hari ini base-nya internet tapi bisa dikatakan tidak seluruh daerah itu tercover bandwidth yang tepat. Yang kedua mungkin juga kepemilikan kuota untuk mengakses internet
ya mungkin terkonsentrasi di kota-kota besar. Ya. Gitu. Artinya di daerah desa terutama ya di daerah satelit gitu, itu tetap orang menonton TV. Oleh karena itu saya pikir TV tetap akan jadi media yang yang akan ramai dihiasi oleh atribut-atribut kampanye. Gitu. Oke, radio pun juga begitu. Maksudnya beberapa iya. waktu yang lalu gitu ya, mungkin tidak belum untuk sekarang, tapi riset juga mengatakan bahwa radio itu justru kampanye yang paling efektif di daerah-daerah yang tidak terjangkau. Nah ini gimana nih Pak Nova? Ya benar. Kita dari pemilu-pemilu yang lalu sangat efektif memang para caleg, khususnya para caleg ini ya, karena radio kita radio lokal yang kita awasin. Radio lokal itu para caleg yang memanfaatkan untuk rasanya sangat positif ya, karena ini sampai ke petani ngidupin radio, apalagi sekarang yang punya HP kan bisa radio kan, bisa buka radio. Jadi radio ini memang efektif. Nah, ini yang kami lakukan sebagai komisi penyiaran untuk lebih intens mengawasi ini. Tapi intent kami mengawasi ya yang namanya manusia ya. Jadi kami juga berharap ada peran serta masyarakat terhadap dunia penyiaran ini. Tadi yang disampaikan oleh Adinda bahwa tentang pembatasan pembagian ini KPID, inilah fungsi tugas dari KPID. Kami tetap mengacu kepada P3SPS yang mengatur tentang berapa menit harus berbagi rata, gimana tuh Pak teknisnya? Itu kita laksanakan dan ini tetap kita akan pantau. Ini yang memang benar. Pelanggaran ini pasti terjadinya di sini. Iya. Apalagi tadi kita tanda kutip kepemilikan lembaga penyiaran. Pasti akan dominan. Yang ini yang mesti kita awasi. Ini yang mesti terjadi. Tapi kalau kita lihat sekarang pemberitaan tentang peserta pemilu kayaknya memang mereka sekarang lagi menjaga aturan karena kelihatannya sekarang aturan yang dikeluarkan itu sangat ketat. Ya, oke. Baik, nah ini menarik lagi nih Pak, kalau sudah ngomongin porsi seperti kata Pak Nova tadi mengatakan bahwa memang ada porsi-porsinya dan KPID melakukan pengawasan itu gitu ya Pak ya. Gini, seperti yang saya katakan tadi, kita nggak tahu apakah memang berita itu. Jadi sekarang kan belum masuk iklan ya. Jadi pasti pengawasan kita tuh di pemberitaan biasanya gitu ya, atau pemberitaan atau di event yang didatangi oleh salah satu calon yang mereka datangi gitu. Nah itu sudah termasuk juga nggak sih Pak? Itu kita lakukan pengawasan juga kah? Ya itu termasuk. Yang penting ini ya lebih kami jelaskan dulu. Kami bukan permasalahannya ke individu yang menyampaikan kan dalam hal ini peserta pemilu, tapi kami lebih ke lembaga penyiaran. Betul. Karena sebelumnya kita sudah jelaskan kan lembaga penyiaran, aturan kita, undang-undang kita yang mengatur kita itu tetap satu jalan, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2002, di mana pembatasan-pembatasan itu tetap ada. Slotnya berapa, harus dibagi rata. Dan ada satu lagi catatan, kegiatan kampanye ini tidak boleh menutupi jam tayang siaran publik. Itu yang terpenting juga. Tidak serta-merta karena ada kompensasi lain, harus merubah. Itu tidak boleh diatur. Itu sudah diatur. Jadi tetap untuk siaran publik tetap harus sesuai dengan jam tayang yang mereka selama ini siarkan. Oke. Mas Ferdi, tantangan yang paling utama ini yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan liputan dan menghindari bias-bias gini ya, bias-bias dalam mempengaruhi persepsi publik ini apa nih Mas Ferdi? Tantangan bagi lembaga betul. Pengawas? Ya. Ya tantangannya tentu saja saya pikir kalau di dalam kondisi hari ini ya, komisi penyiaran sendiri secara bobot tim gitu ya, itu pasti tidak berimbang dengan yang diawasi. Artinya ada ketidakseimbangan infrastruktur juga saya pikir gitu. Yang kedua tentu bagaimanapun ini kan mungkin dinamika yang terjadi di media massa yang jumlahnya sangat banyak hari ini di Indonesia itu mungkin bisa berubah mungkin minute by minute gitu, menit per menit gitu ya. Benar, nggak ada yang yang tahu artinya kita nggak tahu kalkulasinya seperti apa, apalagi kalau di dalam akademik sendiri politik media itu kan memang selalu ada gitu ya. Di level internasional bahkan media sebagai partisan itu biasa. Kalau kita lihat pemilu di Amerika misalkan itu selalu terjadi gitu. Artinya tantangannya ini adalah ini tadi dinamika yang sangat dinamis detik by detik ini tadi kan itu menuntut
kecepatan kerja juga lembaga pengawasan. Betul. Artinya kalau terjadi sekarang, berapa lama dia diinvestigasi, hasilnya bagaimana kan itu kan harus cepat. Karena kalau nggak, kalau udah selesai masa kampanye ya ini semua akan dilupakan gitu kan. Dan kita nggak belajar lagi gitu dari kasus-kasus ini tadi gitu. Mungkin kecepatan dalam menginvestigasi pelanggaran itu sendiri gitu ya. Dan tentu saja sosialisasi. Saya juga sebenarnya berpikir kayaknya agak sulit ya dengan model yang seperti hari ini gitu untuk mengawasi media massa yang begitu banyak ini gitu. Artinya ke depannya mungkin yang perlu dipikirkan juga adalah bagaimana kemudian agar antara lembaga pengawasan itu juga punya power gitu ya untuk kemudian membuat lembaga-lembaga penyiaran yang tadi menyadari gitu bahwa mereka ya menggunakan frekuensi publik harus taat aturan gitu ya, tidak bisa kepentingan pribadi. Itu PR-nya panjang sih ya. Ya, panjang sekali gitu. Itu kedepannya ya. Oke, akan kita ngobrol lagi soal PR-PR ini, tapi kita harus break dulu pemirsa. Kami mengundang Anda di 071131144, tetaplah bersama kami. Beli. Ayo. Beli yuk. Ay lantak ke ayu ni? Si Runian main HP. Ni dia ngentak ke nyoh. Ya Caca, mengapa kak? Dah maling Yalah kenteng mulut tu ngomong. Aku ni nak beli. Cak si Runian kamu main HP. Oh itu. Kamu tuh lagi ngapoi? Lagi ditelan HP tu. Ini nak kak, ada berita tentang pemilu si Runia. Jadi harus aku sebar ke segala grup yang ada di HP aku. Ay, hati-hati, adik tangkap polisi. Apalagi zaman pemilu nih. Hah? Apa baca itu kak dia ke polisi? Nah, ya adik ku jelas ke? Tunggu ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Setuju! Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Tahu lah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Bung Karno, bener juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Pengawasan penyiaran di masa kampanye masih menjadi tema kita siang ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 071131144 bersama dengan Pak Nova dari KPID dan juga Mas Ferdi, akademisi dari Universitas Sriwijaya. Pak Nova, tadi sebenarnya kata Mas Ferdi tadi ya, tantangannya itu berat. Di samping sumber daya manusia kita gitu ya, menyadari nggak Pak itu Pak? Ya. Itu tadi, kami di awal tadi sudah menjelaskan. Kalau dengan SDM jumlah
yang ada di KPID ini mungkin terlalu berat tantangan kami. Tapi ini tadi, kami sangat berharap peran serta masyarakat yang kami sampaikan tadi. Kami mempunyai alat monitoring, alat rekod. Kenapa? Kalau masyarakat yang mengetahui dan sempat mengetahui, silakan lapor ke KPID. Kita akan buka siaran yang sudah disiarkan ini. Inilah tambahan daripada untuk meningkatkan efektivitas kerja kami KPID ini. Kalau cuman sekedar SDM, kami 7 komisioner ya, ditambah beberapa staf yang ada di kantor, rasanya memang benar tidak akan memadai. Dan tidak akan 100%, bahkan mungkin 70% pengawasan kami tidak akan bisa rampung. Kecuali kita tetap dibantu oleh masyarakat. Dan tadi, tentang sosialisasi, tadi sudah kami sampaikan, kami mengadakan literasi, yang dilaksanakan literasi itu berupa bentuk sosialisasi dari keberadaan KPID, fungsi tugas KPID, dan juga tentang untuk di semester 2023 kami menyampaikan tentang kepemiluan. Sehingga lembaga-lembaga penyiaran paling tidak kita sudah tahu toh. Dan kami juga sampaikan pada bulan November ini tadi, kami KPID baru mendapat peraturan PKPI nomor 4 tahun 2023, tepat November tadi turunnya, dan itu memang sudah kami sosialisasikan ke LP-LP untuk menjadi bahan acuan dan bahan pedoman bagi lembaga penyiaran dalam melaksanakan siaran di era pemilu ini. Juga nanti di Desember kami juga akan mengundang seluruh lembaga penyiaran dalam rangka evaluasi, monitoring khusus lembaga penyiaran di dalam rangka penyiaran pemilu. Di sini kita akan tahu bagaimana nanti lembaga-lembaga penyiaran menyikapi tentang persiapan mereka kembali untuk mensukseskan pemilu 2024 ini. Oke Pak Nova, tapi kalau kata Bapak tadi ya nggak mungkin dengan SDM yang ada, di sinilah peran serta masyarakat. Sejauh ini Bapak melihat masyarakat berperan nggak Pak? Berperan sih ada. Kalau pemilu sampai saat ini belum ada, tapi peran masyarakat untuk menyampaikan laporan tentang isi siaran itu tetap ada. Tetap ada walaupun sangat kecil. Sangat kecil kami lihat. Padahal kita terus bersosialisasi bahwa bisa melapor langsung, bisa melalui laporan WhatsApp ke KPID Sumatera Selatan. Tapi itu tetap ada peran serta masyarakat. Tapi kami tetap berharap peran masyarakat ini sangat penting bagi kami KPID Provinsi Sumatera Selatan. Oke, harapan dari KPID ya, tetapi di sini kita melihat peran serta. Nah, saya ke Mas Ferdi kalau kayak gitu. Masyarakat sebenarnya peduli nggak sih tentang hal ini gitu? Berniatkah untuk melaporkan apakah ada keganjalan-keganjalan dalam konten sebuah siaran gitu, baik itu TV maupun radio? Sangat. Saya pikir dengan ini ya, dengan internet kita yang makin cepat, pengguna internetnya makin banyak gitu. Itu setiap hari saya pikir kita ngelihat bagaimana partisipasi itu muncul gitu. Mungkin bentuknya sudah tidak sekonvensional dulu ya. Berkirim surat, berkirim apa. Nulis tapi mungkin gitu sekarang mereka berkomentar di di media sosial gitu. Walaupun kadang-kadang no mention gitu ya, tidak mention KPI gitu, tapi tetap itu kan juga adalah partisipasi sebenarnya. Dapat diantisipasi. Benar. Dan memang yang menarik juga saya pikir begitu dekat dengan pemilu, partisipasi masyarakat ini tuh bisa kita katakan akan meningkat dan juga mungkin akan sedikit bias gitu. Bias dalam artian ya mereka tentu akan lebih pro kepada calon yang mereka dukung. Gitu. Nah, di sini kemudian saya pikir peran juga KPID dan KPI ke depannya itu adalah mungkin juga untuk membuat masyarakat paham bagaimana sih role sebenarnya terkait dengan kampanye di media lembaga penyiaran ini tadi gitu. Karena toh mereka pasti akan ngelihat ketika ya karena bias tadi kan, kalau wah kok porsi yang calon A ini lebih besar ya di media ini, oh karena di belakangnya ada yang punya gitu. Tapi sebenarnya mungkin di kacamatanya KPI ya ini nggak masuk pelanggaran gitu. Nah ini kan tentu saya pikir itu juga akan dihadapi KPID nantinya Pak gitu ya, bahwa akan banyak sekali akan meningkat komentar-komentar seperti itu gitu di media sosial. Jadi partisipasi masyarakat itu sebenarnya masyarakat itu peduli, tetapi mungkin medianya sekarang seperti itu ya, yang berbeda lah istilahnya, nggak konvensional kayak gitu. Betul. Ya, cara-cara mereka berpartisipasi itu sudah semakin beragam. Gitu. Beda-beda. Iya. Tapi itu juga maksudnya
komentar mereka itu juga bisa jadi gitu ya, salah satu bentuk kampanye dalam tanda kutip juga nggak sih itu istilahnya tuh kampanye-kampanye ketika, iya bisa jadi seperti itu kan? Betul. Nah dari KPID sendiri lagi-lagi saya kembalikan nih, dari KPID sendiri berarti melibatkan masyarakat ini tentu menggunakan media sosial juga tetap meskipun media sosial tidak di bawah pengawasan KPID. Iya. Gimana? Nah ini tadi kita ke masyarakat harus lebih mensosialisasikan. Kalau mereka ke media sosial yang ada, ini yang kadang-kadang memang persepsi masyarakat kok KPID diam, karena kami beberapa kali memang pernah ada masyarakat menyampaikan kepada kami bahwa KPID di akun ini melakukan yang menurut mereka menyalahi aturan penyiaran. Padahal memang kita tidak punya fungsi tugas di situ. Nah, apalagi nanti menyikapi kampanye. Tadi Adinda memang benar. Kemungkinan yang dimaksud ialah masyarakat meluapkan laporannya melalui media sosial. Nah, ini tugas kami. Begitu kita, karena kami juga memiliki media sosial khusus lembaga KPID, kita akan memantau ini. Kalaupun mereka memang, kami tidak perlu katakanlah tertulis melapor ke KPID, tapi begitu kami mengetahui, kami punya hak. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu juga laporan dari masyarakat. Kita mengetahui dari medsos bahwa ada katakanlah peserta pemilu yang lebih dominan menyiarkan karena tanda kutip di belakangnya siapa. Nah, ini jadi tugas kami, walaupun dia berkoar-koarnya di media sosial. Tapi kami ke lembaga yang dikoar-koarkannya, bukan di individu yang menyampaikannya ataupun yang disampaikannya, karena bukan tugas kami. Tapi pada saat dia menyebut lembaga penyiaran, itu tugas kami. Inilah fungsi, begitu kita tahu ini di media sosial, kita mulai monitoring, kita buka rekamannya di mana dan tanggal berapa, mulai kita bersama-sama rekan-rekan KPID untuk bersama-sama merapatkannya tentang pelanggaran yang sudah dilakukan itu. Nah, perlu diketahui pelanggaran yang sudah dilakukan ini kan ya tingkatannya banyak ya. Pelanggaran biasa, sedang dan berat. Jadi ini harus ada klasifikasinya dulu. Nah, begitu sudah ada berat ya ini tadi sifat kami di provinsi rekomendasi ke KPI pusat untuk menindaklanjutinya. Ini kalau terhadap TV-TV nasional yang tetap siaran di daerah. Kan ini. Jadi tidak serta-merta kami, TV A melakukan pelanggaran, kami harus menindaknya. Tidak, kami membuat rapat dan rapat yang kami hasilkan ini insya Allah akan kita sampaikan menjadi satu keputusan di KPI pusat. Oke, tahapannya seperti itu Pak ya. Cukup panjang juga. Oke, kalau dari tadi sebenarnya kita membahas tentang pengawasan dari sisi KPID ya gitu ya. Nah saya ke Mas Ferdi ini, kalau Mas Ferdi sendiri melihat bagaimana kedewasaan lembaga penyiarannya ini. Nah, lembaga penyiarannya dalam menyiarkan konten-kontennya ini. Gini, kalau kita kembali ke prinsip jurnalisme kan, sebenarnya kan ya tetap media massa itu harus netral gitu ya. Nah kalau begitu, saya tanpa perlu riset gitu ya, saya pikir akan disepakati oleh semua orang bahwa ya hari ini kebanyakan lembaga penyiaran, terutama yang terindikasi partisan saya bilang tadi, yaitu tidak cukup dewasa atau tidak cukup melihat bahwa ya masyarakat butuh netralitas gitu. Nah, apalagi kalau lembaga penyiaran frekuensi itu kan milik publik gitu ya. Artinya ya dia tidak bisa sewenang-wenangnya gitu untuk melakukan apapun. Nah, indikasi-indikasi ini saya pikir sudah banyak dan itu terjadi mungkin sudah sejak bertahun-tahun. Iya, zaman-zaman dulu juga ya, pemilu-pemilu dulu. Sudah mungkin 10 tahun belakangan gitu dan keributan-keributan terus terjadi gitu. Artinya ya saya pikir di Indonesia saya nggak tahu, saya dulu pernah menulis di sebuah media cetak bahwa kita perlu satu aturan gitu ya untuk pemilik media massa yang berpartisipasi dalam kontestasi politik gitu. Karena banyak sekali pertanyaan. Misalkan terkait iklan. Iklan politik itu kalau parpol sumber uangnya dari mana? Jangan-jangan dia kan kadang-kadang parpol juga ngambil dana publik gitu. Nah, ketika kemudian dana publik ini beriklan di milik si A yang terindikasi politik tadi, pertanggungjawabannya bagaimana? Itu kan semua jadi tanda tanya gitu. Dalam artian bisa jadi ini moral hazard, dalam artian ya bisa jadi pemilik media yang kemudian
juga ikut dalam kontestasi politik, dia hanya cuma sekedar untuk mencari uang iklan. Bisa aja pertanyaannya kayak pertanyaannya gitu kan. Uangnya dari publik masuk ke saya tetap berjaya nih dengan media saya. Itu salah satu pertanyaan dulu muncul misalkan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, saya pikir itu kedepannya yang perlu diperhatikan agar kemudian tadi media massa dan jurnalisme tetap terjaga netralitasnya gitu, sesuai prinsipnya. Iya, sesuai dengan apa yang semestinya gitu ya. Betul. Tantangannya di situ. Oke, kita akan break dulu lagi Bapak-bapak pemirsa. Kami mengundang Anda di 0711 311 4. Bapak tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 Pengawasan Penyiaran di Masa Kampanye bersama dengan Pak Nova dari KPID Sumatera Selatan dan juga Mas Ferdi, akademisi dari Universitas Sriwijaya. Nah, Pak Nova, kalau Mas Ferdi sendiri tadi tuh melihat gitu ya, kedewasaan dalam tanda kutip lembaga-lembaga penyiaran. Tidak menutup mata, semua orang juga tanpa riset pun kita juga melihat secara umum. Di sini dari KPID sendiri sih melihatnya bagaimana ini Pak? Terkait kedewasaan mereka. Ya, kalau terkait kedewasaan kan ini menyangkut ke lembaga. Kita cukup berat sih. Lembaga penyiaran. Ke lembaga penyiaran ini kan. Karena ya tadi yang sudah kita bilang tadi, bagaimana berdirinya lembaga penyiaran ini, apa tujuan lembaga penyiaran ini. Kan kita tidak menutup kemungkinan lembaga penyiaran ini kan suatu usaha ataupun bisnis kan. Nah ini, jadi kita tinggal bagaimana mensosialisasikan lembaga penyiaran ini untuk sama-sama menjaga netralitas, menjalankan undang-undang penyiaran, menjalankan undang-undang menjelang pemilu ini harus dijalankan bersama-sama. Kalau kita mau menilai kedewasaan itu kembali ke lembaga penyiaran masing-masing. Tapi KPID kan menilai konten mereka sesuai dengan konten P3SPS ya ini Pak? Iya, kalau konten mereka sejauh ini kan kalau untuk yang pemilu kan itu tadi belum begitu masuk ke masanya, jadi kita belum melihat. Tapi kalau konten-konten yang saat ini saya lihat, ya untuk melaksanakan undang-undang rasanya mereka sudah melaksanakan itu mulai dari isi siaran,
katakanlah untuk muatan-muatan lokal sudah mereka laksanakan. Berita-berita. Bahkan iklan-iklan yang pada jam-jam tayangnya pun sudah mereka lakukan. Kalau batas pengawasan di luar menghadapi pemilu. Rasanya mereka sudah mematuhi aturan. Apalagi saat ini TV-TV lokal yang memang pengawasan penuh dari KPID Sumsel, alhamdulillah sih mereka sudah bisa mematuhi aturan-aturan yang ada. Ini lembaga penyiaran bukan hanya TV ya, tapi radio. Tapi memang untuk radio ini kita ya saat ini agak dibilang berduka gimana keadaan mereka kan kita lihat sendiri. Bagaimana dulu radio ini hidup dari iklan, dari promosi. Tapi sekarang apa? Yang banyak iklan dan promosi langsung ke media sosial. Radio kan tinggal. Sekarang kita lihatlah. Gimana Pak kondisi radio sekarang Pak? Kalau dari KPID Sangat melihat. memprihatinkan. Karena beberapa radio yang saat ini ada yang sudah tutup, ada yang izinnya jalan tapi tidak siaran lagi. Hasil pengawasan kami bahkan ada satu radio yang dulu memang pada saat kita masih anak-anak, masih SMP. Kalau saya sih masih SMP ya. Itu, waduh, gelegar. Radionya hebat bener. Sekarang, itu radio. Ya, itu penjaga kantor, itu penyiar, itu pimpinan radio, itulah operator. Dialah juga penjaga kantor. Lengkap, seluruhnya dia menjabat. Inilah prihatin kita terhadap keadaan lembaga penyiaran. Yang malah bisa hidup sekarang agak nyaman, kami bilang agak nyaman, ini radio-radio di daerah terpencil. Seperti Oku Timur, Oku Selatan, Muratara. Alhamdulillah mereka bisa hidup. Karena apa? Masyarakat masih bisa mengandalkan radio. Ini masih bisa hidup. Kalau bahkan yang tengah kota, ya kita bisa lihat sendiri. Kalau daerah masih booming ya Pak ya, masih banyak ya yang mendengarkan radio ya. Oke. Iya, itu masih banyak radio swasta ya. Kalau yang LPP ya kita yakin lah selagi negara mendirikannya nggak mungkin dia collapse kan kalau LPP ini itu. Oke, baik Mas Ferdi. Tadi kalau kata Pak Nova artinya radio ini cukup masih bisa didengarkan kalau misalnya di daerah-daerah. Untuk para caleg-caleg nih gimana nih menurut Mas Ferdi, masih aman nggak nih kampanyenya nih? Oh jangan salah. Radio. Ada tapi bukan tahun ini kayaknya. Salah satu capres hari ini itu yang beriklan mungkin sejak 2 tahun yang lalu di masa COVID tuh. Itu di radio seluruh Indonesia. Saya kebetulan di waktu yang sama waktu itu ke beberapa daerah gitu ya. Yang berbeda gitu. Dan ngelihat iklan yang sama. Radio ya? Ya. Dalam artian saya nggak tahu bagaimana tim sukses mereka melihat radio ya, tapi dari adanya iklan yang masif itu bahkan mungkin kayak satu jam sekali mungkin itu kayaknya radio masih jadi tempat. Jadi dan berdasarkan keterangan dari Pak Nova tadi ya jelas bahwa ternyata radio masih diminati di daerah gitu. Dan di kota kayaknya juga masih. Mungkin tapi mungkin kecil. Format bisnisnya Pak ya yang membuat dia mungkin tidak bisa sustain secara bisnis. Tapi kalau untuk penyampaian informasi, untuk mempersuasi masyarakat saya pikir masih efektif gitu. Artinya masih bisa untuk dimanfaatkan sebagai media kampanye sampai saat ini gitu ya. Apalagi daerah-daerah gitu ya. Oh ternyata udah dari 2 tahun udah ada ya ternyata yang iklan gitu ya. Sudah. Salah satu capres yang hari ini nyapres dia. Dulu masih baca capres kan. Oh oke. Apalagi caleg ini gitu ya. Iya, menarik apalagi, ya. Kalau caleg-caleg tuh kalau Mas Ferdi ngelihat pakai media radio ini masih nampol gitu nggak ya? Kalau caleg kayaknya karena dia kan kalau lembaga penyiaran kan untuk menjangkau ini ya, maksudnya jangkauannya yang sangat luas. Kalau caleg kan dia dapilnya mungkin nggak begitu luas. Daerah aja. Okay. Dia punya opsi untuk datang langsung gitu ya. Oh, oke. Oleh karena itu mungkin lembaga penyiaran nggak jadi target lah. Walaupun mungkin ada gitu ya, ada yang menggunakan tapi bukan media utama. Ini secara umum ya? Ya. Secara umum berarti. Oh, caleg tuh berarti media penyiar tuh bukan suatu tempat yang seksi untuk ini ya gitu. Tanda kutip gitu ya. Mungkin bagi dia terlalu mahal ya karena kan misalkan dia mau invest di media nasional gitu, campaign di nasional, dia kan artinya akan bayar seluruh Indonesia kan. Oh, oke. Kalau satu di TV daerah ya satu daerah, pasti biayanya akan mahal ketimbang misalkan dengan media sosial. Yang mana kalau kita beriklan di media sosial, kita bisa menentukan demografi nih. Oh yes. Wilayah. Itu akan lebih efektif. Ngetak Palembang khusus daerah gitu kan ya. Bahkan demografi usia gitu. Oh iya sih benar. Menarik ini. Pak, kolaborasi kita nih dari KPID sendiri nih bersama dengan lembaga-lembaga terkait tentu dengan penyelenggara pemilu ini bagaimana nih Pak? Ya kita sejak dilaksanakannya
akan dilaksanakannya pemilu itu memang mulai dari pusat sampai ke bawah itu ada peran serta bersama untuk pengawasan, yaitu ada beberapa lembaga yang menjadi gugus tugas, yaitu Banwaslu, Dewan Pers, KPI, dan itu merupakan satu kesatuan yang sama tapi beda fungsi dan tugas pengawasannya. Jadi seperti Banwaslu itu langsung ke individu, kalau Dewan Pers itu langsung ke media, kami langsung ke lembaga penyiarannya. Ini memang kami bagian daripada gugus tugas sejak ditetapkannya masa-masa kampanye pada beberapa waktu yang lalu. Secara otomatis kami kalau pusat sudah gugus tugas, Provinsi Sumatera Selatan menjadi gugus tugas. Dan sudah ada beberapa kali rapat koordinasi bersama-sama bidang pengawasan pemilu. Jadi memang sudah ada MOU-nya juga nggak Pak? Itu tidak ada MOU karena berdasarkan surat tugas. Gugus tugas itu aja ya, tidak ada kerjasama secara khusus gitu ya bersama dan KPU dan lain-lain. Karena memang sudah diatur undang-undang masing-masing. Jadi secara otomatis kami fungsi tugas lembaga penyiaran itu. Oke, baik. Wah, saya ke Mas Ferdi lagi ini berarti. Kalau tadi kita ngomongin lembaga penyiaran masih istilahnya tuh masih cukup lah. Berarti Mas Ferdi melihat ini lebih ke para calon presiden dan wakil presiden yang lebih menarik untuk mengkampanyekannya di sini. Yang make sense ya, secara budget. Yes. Yang make sense secara budget lebih ke capres sebenarnya. Karena mereka kan nggak punya waktu untuk menjangkau seluruh Indonesia kan. Iya juga sih, dan benar. tidak memiliki dapil. Ya, nggak punya dapil seluruh Indonesia. Semuanya harus memilih gitu kan ya. Artinya dia pasti akan melihat media penyiaran sebagai media yang sangat bagus, efektif gitu untuk mensiarkan visi misinya gitu. Tapi menarik juga sih, ternyata sudah dari 2 tahun lalu sudah dikemas gitu ya, ada iklan-iklan itu salah satu di radio-radio itu ya. Ya, itu saya kaget sebenarnya. Maksudnya nggak tahu lah ya, tapi saya salah satu yang sangat suka melihat gimmick-gimmick politik, campaign-campaign politik baca pres dari sejak mahasiswa dulu. Baru kali ini saya ngelihat ada satu baca pres yang kemudian menggunakan radio tuh sebagai medium yang intens dia gunakan untuk campaign gitu. Apa dia punya afiliasi kepemilikan nggak ngerti juga sih. Tapi yang jelas itu digunakan sih. Iya, tapi kan di beberapa daerah juga ya, maksudnya bukan di tempat tertentu, tapi banyak ya Mas Ferdi udah melihatnya juga gitu. Iya, karena saya ke beberapa kota waktu itu dan ada gitu, ke beda provinsi malah. Tapi Mas Ferdi sebagai publik gitu ya, ketika mendengar atau menonton acara iklan-iklan seperti itu atau berita-berita, konten-konten dari media penyiaran itu tuh menilai tidak sih? Maksudnya menarik nggak? Kalau Mas Ferdi sih mengawasi sih ya. Maksudnya kalau publik tuh gimana sih? Ya kalau publik pasti ya, tapi ya tadi tergantung mungkin pertanyaannya apakah efektif gitu ya? Campaign kayak gini, saya pikir efektif. Terkait beberapa iklan yang kemarin muncul misalkan, saya selalu suka tes nih ke mahasiswa saya kan. Mahasiswa saya ini kan demografinya lumayan nih dari seluruh Indonesia dan beberapa kabupaten gitu ya. Dan mereka ya ternyata terpengaruh gitu. Lagu-lagu gitu ya atau apalah gitu ya. Gimmick gitu. Ya all in kontennya mereka terpengaruh gitu. Makanya saya pikir ya KPID pasti akan kerja juga nih untuk ngawasin itu gitu, pasti akan. Walaupun medsos mungkin masif akan jadi prioritas, tapi TV saya pikir tetap tidak akan jauh beda gitu Agregara. Pasti akan muncul lah nanti dinamika-dinamika terkait dengan campaign dan lembaga penyiaran gitu. Oke, baik. Oke, kita akan membahas lagi nanti di segmen terakhir nih pemirsa. Silakan untuk Anda yang bergabung di 071131144 tetaplah bersama kami. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan.
penetapan pasangan Capres-Cawapres, penetapan nomor urut pasangan calon, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Pengawasan penyiaran di masa kampanye masih menjadi tema kita di segmen akhir ini. Anda dapat bergabung di line telepon di 0711 311 454. Oke, Pak Nova, ini sebenarnya memang masih baru beberapa hari lah gitu ya. Dan kampanye sebenarnya secara elektronik juga baru akan dimulai di tanggal 21 Januari sebenarnya. Tapi kalau dari KPID khususnya sendiri sih berdasarkan P3SPS ini sendiri, sanksi-sanksi jika terdapat pelanggaran-pelanggaran ini bagaimana Pak Nova? Apa aja? Kalau pelanggaran-pelanggaran itu ya sih sebenarnya kalau sanksi-sanksi yang didapat dari pelanggaran itu biasanya pelanggaran-pelanggaran itu kan banyak. Salah satu tadi yang Dindo sebutkan tadi, pembagian waktu, porsi yang katanya harus adil, seimbang dan proporsional itu kan itu harus dibuktikan. Nah, jadi di situ, bentuk-bentuk sanksi ini banyak. Sanksi administrasi ya teguran, sudah itu sanksi lagi pembatasan durasi waktu yang diberikan kepada konten siaran yang disiarkan tadi. Mungkin pemblokiran terhadap acara tersebut untuk selanjutnya, bahkan yang paling terberat, pencabutan izin daripada lembaga penyiaran. Rasanya itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi ya. Kalau yang namanya teguran, pemblokiran siaran itu sudah terjadi walaupun tidak begitu, tidak menjelang pemilu. Di sebelum-sebelumnya mungkin kita bisa lihat beberapa acara yang harus diblokir dulu 3 bulan, nggak boleh tayang. Itu sebenarnya kita tidak menyampaikan ke publik bahwa dia kena skorsing, bukan. Tapi memang dia diskorsing untuk tidak dulu disiarkan, besok masuk lagi asal perjanjian bisa merubah tatanan daripada isi siaran. Mereka ganti nama acara, Pak? Enggak juga ganti. Tapi acara itu diblokir untuk sekian waktu. Bahkan kalau mereka memang tidak bisa memperbaiki, itu diblokir langsung acara itu permanen. Bahkan yang lebih berat, lembaga penyiaran itu dicabut izin siarnya. Itu yang paling berat, insya Allah lah tidak kita sampai segitu jauh, karena saya yakin tadi tingkat kedewasaan daripada lembaga penyiaran ini rasanya sudah sangat baik saat ini. Tapi gini Mas Ferdi, dinamika sendiri ya satu sisi karena bisnis khususnya dalam media bisnis gitu kan, satu sisi ya memang harus menjaga keberimbangan gitu ya, undang-undang penyiaran harus ditepati. Di satu sisi ya bisnis harus tetap ada gitu ya, dinamika sebuah lembaga penyiaran. Bagaimana nih Mas Ferdi menilainya? Ya, itu jelas apa ya? Memang dilemanya seperti itu. Tapi ada satu dilema lagi sebenarnya. Apa tuh? Kalau cuma bisnis dan etika jurnalisme kali ya.
mungkin itu nggak begitu berat, tapi kalau misalkan di sebaliknya ada kepentingan politik juga. Nah, iya jadi juga sih. tiga trilema sebenarnya ya, bukan ya. Trilema ini kemudian yang terjadi hari ini di Indonesia Iya gitu, sih. dan ya Pak Nova dan kawan-kawan KPI dan KPI harus kemudian mengawasi trilema ini gitu, dilema ini gitu. Apalagi ya tadi campaign itu kan kalau hard selling sih enak lah ya. Iya yang loh. soft selling loh, itu loh, bener loh. Yang Iya. soft selling ini kan beberapa kali terjadi di masa lampau, ada yang diselipkan di sinetron, itu kayaknya itu juga pernah dikasih teguran atau bahkan ini kayak atau di sebuah baru-baru ini saya nggak tahu, itu ada di kontestan salah satu pencarian bakat. Nah, yang gini-gini kan yang atau gimmick-gimmick lah gitu ya kan sekarang. Makanya ini karena ini kan dunia kreatif ya. Betul sekali. Kreativitas ini kemudian yang harus jeli dilihat oleh lembaga pengawasan bahwa ya ini bisa kategori pelanggaran atau tidak gitu. Di situ mungkin juga kesulitannya ya dalam melakukan pengawasan tadi gitu. Dan ini juga nih media penyiaran gitu ya, lembaga penyiaran itu juga punya media sosial gitu ya. Nah, kadang-kadang suka mungkin tidak bisa ditayangkan di TV, dia akan menayangkan di media sosial. Gimana tuh Mas Ferdi? Ya itu yang terjadi hari ini ya. Kalau politik saya nggak tahu ya. Tapi kalau acara hiburan terutama ya, karena hiburan kan erat sekali dengan sensor. Dan akhirnya mereka bilang ini tayang di YouTube. Tapi logo TV masih ada, saya nggak taw tuh gimana gimana ininya ya, gimana status hukumnya itu. Tapi ya itu tadi. Ya itulah akhirnya ya saya pikir era new media ini kan nggak bisa terelakkan gitu ya. Maka kemudian selain di bidang pengawasan, yang lebih penting juga adalah kedewasaan dari si konsumen gitu. Si konsumen media ini tadi gitu. Dan ya karena ini transisi ya, Kominfo misalkan, Kominfo kan udah 2 tahun 3 tahun ini punya literasi digital yang sangat masif gitu ya. Ya mungkin mudah-mudahan di 2024 kita bisa memanen lah dari upaya literasi ini gitu. Jadi kita muncul jadi tadi masyarakat yang bisa membantu lembaga pengawasan untuk ikut mengerti bahwa ini pelanggaran atau tidak. Nah, Pak Nova itu bagaimana nih Pak yang tidak disiarkan secara elektronik tapi ternyata di media sosial juga ada, tapi dengan ada logo-logo media tersebut, gimana Pak? Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kami lebih mengarah ke fungsi tugas kami. Jadi bukan kita tadi saya bilang lempar bola, lempar bola. Kami tidak bisa terlalu jauh menyikapi hal itu. Yang pasti kami lebih menyikapi ke lembaga penyiaran yang sesuai dengan konteks tugas, fungsi dan tugas kami. Karena nanti kita salah masuk ke ranah orang, kita jadi salah kan? Itu. Yang terpenting kita menyampaikan kepada lembaga penyiaran untuk mari kita bersama-sama menjaga aturan dan undang-undang yang berlaku untuk dunia penyiaran. Kalau masalah mereka ya karena sepi penonton dia berubah ke medsos, ya kita ini sekarang bukan rahasia umum lagi, sudah kita lihat sekarang. Tinggal siapa yang kewenangan ini tinggal kita tunggu saja nanti gimana kelanjutannya, baik Kementerian Kominfo, kami sendiri, KPI, KPID kan itu. Kita ada koordinasi khusus nggak Pak terkait hal ini? Media elektronik ini punya media sosial gitu dengan Kominfo atau nggak ada? Sekarang sebenarnya koordinasi khusus tidak ada sih. Tapi saat adanya kegiatan-kegiatan rakor, itu kan ada Kementerian Kominfo sebagai mungkin induk kami KPI. Itu ada di sana, tapi itu tadi sebatasan kegiatan rakor kan sebatasan bidang kami KPID itu yang lebih membahas. Sampai sekarang kan kita tahu sendiri di media sosial ada nggak konten-konten yang katanya hari ini kita blok tidak keluar lagi, besok kan keluar lagi dengan akun yang lain. Nah ini memang agak liar sudah dunia. Media sosial ini sudah agak liar. Memang kita agak kesulitan, apalagi sekarang dengan begitu banyaknya jenis-jenis media sosial. Makanya sekarang mungkin pileg lebih banyak ke media sosial. Iya, lebih rasanya mungkin menurut mereka, apalagi yang jaringan internetnya sangat kuat. Wah enak itu daripada kita ke TV dan radio. Bayar enggak, cuman beli paket. Iya. Paket unlimited lagi. Selesai lah ini barang.
Oke, Mas Ferdi, kalau Mas Ferdi sendiri melihat perlukah penguatan regulasi ini khususnya terhadap lembaga pengawas ya bagi lembaga penyiaran atau gimana nih? Iya, tadi saya bilang bahwa kayaknya memang regulasinya juga ini ya, belum begitu kuat gitu. Tadi di awal saya bilang ini PR yang banyak tadi, PR di masa depan gitu. Iya. Kayak juga KPI kayaknya nggak bisa menghukum Pak ya, KPI kan cuma bisa menegur, Merekomendasi gitu ya. merekomendasikan gitu yang bentuk-bentuk teguran tadi gitu. Artinya regulasinya diperkuat, kemudian kelembagaannya tadi juga punya power gitu ya. Dan itu mungkin, dan tentu regulasi yang harus ada itu tadi terkait 3 kepentingan tadi gitu ya. Kepentingan jurnalisme yang baik, kepentingan bisnis pemilik, dan kepentingan politik si pemilik gitu. Itu saya pikir memang, tapi ya dari dulu itu ini yang harus muncul gitu ya. Bagaimana harusnya kemudian bagaimanapun ya tetap, karena pasca pemilu toh media massa ini kan tetap punya fungsi yang sangat banyak gitu. Terus berjalan. Jangan hanya karena momen kontestasi politik hari ini publik nggak percaya lagi gitu dengan lembaga penyiar, kan itu yang ditakutkan kan sebenarnya kan. Tapi belum ada ya sejarahnya ketidakpercayaan publik ya. Ya, kayaknya sejarahnya tidak ada gitu. Tapi ya itu tadi. Mungkin publik cuma punya opsi kali ya, mungkin TVRI bisa netral, ke sini dia perginya untuk untuk nonton, tapi seharusnya kan semua media punya level yang sama kepercayaannya gitu. Jangan ada lagi kan kalau di media massa, di media sosial kan kita bisa ngelihat hujatan-hujatan kepada lembaga penyiaran tertentu itu sangat disayangkan. Padahal kan fungsinya sangat bagus sebenarnya. Gitu. Sebenarnya gitu ya, karena masyarakat bisa menyuarakannya di situ, jadi banyak hujatan-hujatan gitu. Betul. Ya. Jangan sampai lembaga penyiaran itu menutup mata lah terkait hal itu. Oke. Pak Nova, himbauan. Nah, sekarang himbauan kepada lembaga penyiaran, kemudian himbauan kepada masyarakat juga untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, ini gimana Pak? Himbauan kami khususnya untuk lembaga penyiaran, yang pertama kami berharap lembaga penyiaran seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita berjalan bersama-sama, bergandeng tangan, menuju atau melalui aturan-aturan yang sudah digariskan untuk kita lembaga penyiaran. Untuk tetap menjaga netralitas lembaga penyiaran, menjaga keseimbangan, keadilan, dan bersikap proporsional untuk seluruh lembaga penyiaran, khususnya menjelang pemilu 2024. Yang terakhir, apalah arti lembaga KPID kalau tidak ada peran serta masyarakat? Kami berharap masyarakat khususnya di menghadapi pemilu 2024 ini berperan serta aktif untuk melaporkan kepada kami, baik tertulis maupun melalui WhatsApp, melalui Instagram, Facebook yang memang KPID Sumatera Selatan. Silakan laporan, insya Allah kami KPID Sumatera Selatan akan mengapresiasi laporan tersebut dan menindaklanjutinya dengan lembaga penyiaran yang dilaporkan. Terakhir, dengan isi siaran yang bersih dalam arti benar dan sifatnya sifat adil, akan menciptakan demokrasi yang bersih dan akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang bersih di 2024 yang akan datang. Oke, baik, terima kasih Pak Nova. Masyarakat bisa ya silakan untuk melaporkan kemanapun di media sosial apapun atau datang langsung ke KPID Sumatera Selatan di Jalan Merdeka ya Pak ya. Oke, Mas Ferdi, harapan kepada lembaga pengawas dan juga lembaga penyiaran. Ya, kepada lembaga penyiaran ya tadi sama sih sebenarnya bahwa jurnalisme itu kan pilar keempat demokrasi ya. Artinya dia ini punya peran penting sebagai jembatan gitu ya, hal-hal yang tidak diketahui publik yang terjadi di pemerintahan, publik bisa mengetahui. Nah, dan sebaliknya publik juga bisa menyuarakan apa yang dia rasakan kepada pemerintah dan sebaliknya gitu. Saya pikir ini harus tetap jadi prinsip utama yang harus dipegang semua lembaga penyiaran gitu ya. Jangan dicampur adukan dengan kepentingan yang lain. Kepentingan lain mungkin tidak terelakkan, tapi kepentingan utamanya tetap harus adalah tegaknya jurnalisme yang baik ini tadi gitu. Dan kepada masyarakat tentu saja ya saya berharap memang kita akan jadi bangsa yang yang benar-benar memahami ini semua, dinamika ini semua, tidak acuh gitu ya, mau tahu bahwa frekuensi ini milik publik gitu ya, dan tentu harus digunakan untuk kepemilikan publik, untuk kepentingan publik. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Ferdi, terima kasih Pak Nova juga pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Mari kita sama-sama mengawal pemilu ini agar menjadi damai, adil dan juga berimbang khususnya bagi media penyiaran di Indonesia. Saya Nadana Syah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
Thank you.